Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Farah Adibah, NIM 12205193139 akan menjelaskan pengertian permasalahan penelitian di bidang pendidikan dan sumber-sumber permasalahannya. Penelitian dapat dipandang sebagai sistem berpikir dan bertindak yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Sebagai suatu sistem, penelitian memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Salah satu komponen penelitian adalah permasalahan. Masalah atau problem dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang terjadi atau jarak antara apa yang diharapkan atau biasa disebut dengan Desolen dengan apa yang terwujud atau tercapai atau disebut Dasein. Masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Untuk penelitian pendidikan atau educational research merupakan penerapan atau aplikasi pendekatan ilmiah dalam bidang pendidikan dalam rangka memecahkan masalah pendidikan atau lebih khusus berkenaan dengan masalah pembelajaran. Jadi, permasalahan penelitian di bidang pendidikan adalah suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal atau kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau serta antara harapan dan kenyataan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dalam suatu permasalahan pasti terdapat sumber dari masalah itu terjadi. Sumber-sumber permasalahan penelitian di bidang pendidikan yaitu 1. Pengalaman pribadi atau kelompok atau pengalaman pribadi dapat berupa pengalaman masa lampau dan kekinian. 2. Informasi yang diperoleh secara kebetulan. 3. Kerja dan kontrak profesional. 4. Pengujian dan pengembangan teori. 5. Analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Untuk sumber masalah penelitian pendidikan yang lain, diantaranya buku bacaan atau laporan hasil penelitian, pengamatan sepintas, pernyataan pemegang otoritas, perasaan intuisi, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Saya Zainatul Badiah, NIM 12205193130 akan menjelaskan poin C. Definisi konseptual dan definisi operasional. 1. Definisi konseptual. Definisi konseptual adalah rumusan kita sendiri sebagai peneliti dengan berpijak pada beberapa literatur yang telah kita baca. 2. Definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. D. Definisi naturalistik, fenomenologi, etnografi, deskriptif, studi kasus, dan grounded theory. 1. Definisi penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses sehingga penelitian naturalistik dianggap tepat untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Seperti perubahan manusia dalam pembangunan, perilaku siswa dalam sekolah, peran dokter dan pasien dalam proses penyembuhan, di mana dalam kegiatan tersebut pengungkapan fenomena lebih bersifat ganda dan non-linier. 2. Definisi fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dan dengan kesadaran. Etnografi dapat diartikan sebagai suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Fokus pada penelitian ini adalah budaya.
yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan keyakinan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menginterpretasikan sesuatu. Misalnya, hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek atau sebab akibat dari sesuatu, dan kecenderungan yang tengah terjadi. Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu peristiwa, aktivitas, dan program baik pada tingkat perorangan, lembaga, kelompok, atau organisasi agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu peristiwa. Ground theory merupakan suatu metodologi analisis terkait pengumpulan data yang diterapkan dan menggunakan metode yang menghasilkan teori induktif pada area substantif. Nama saya Masita Sulaiman, NIM 12205193269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh definisi konseptual dan definisi operasional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa definisi konseptual senantiasa memberikan penjelasan secara singkat, jelas, dan tegas terkait dengan konsep-konsep yang ada dengan menggunakan pemahaman kita sendiri. Seperti contoh yang saya kutip dari skripsi karya Robitoh Nujum dengan judul Penerapan Model Kooperatif Type Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 3 MI Nurul Islam Miri Gambar Sumber Gempol Tulungagung. Di situ terdapat contoh dari definisi konseptual sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran di mana peserta didik dalam proses pembelajaran dibagi kelompok untuk saling bertukar pendapat antar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kedua, Student Teams Achievement Division atau STAD adalah pembelajaran dengan permainan di mana di dalamnya terdapat beberapa kelompok kecil siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda yang mana mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Ketiga, prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar yang telah dicapai siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mata pelajaran akidah akhlak adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan materi yang diajarkan tentang keimanan atau kepercayaan dan akhlak manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian contoh dari definisi operasional. Definisi operasional sendiri juga merupakan unsur penelitian yang sangat penting dan harus kita pahami. Karena definisi operasional ini akan terus digunakan pada teknik pengumpulan data guna mengetahui secara lebih rinci yang jelas dan ringkas tentang suatu ukuran, terutama untuk menentukan suatu keputusan yang sedang dibuat tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, contoh dari definisi operasional yang saya kutip sama seperti definisi konseptual, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif Type Student Teams Achievement Division dalam meningkatkan prestasi belajar akidah akhlak. Pokok bahasan adalah bahasan akhlak terpuji. Penggunaan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga siswa penuh semangat belajar, akidah akhlak dan prestasi belajarnya menjadi meningkat.